Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monumen Nasional, Monas, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 1 Mei tahun 2025. Prabowo hadir bersama sejumlah pejabat tinggi negara. Mereka tampak berdiri di atas panggung utama bersama para pimpinan serikat buruh dan perwakilan pekerja dari berbagai daerah. Dalam pidatonya, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada para buruh atas dukungan politik yang, menurutnya, tidak pernah surut selama perjalanan panjang karir politiknya. Dia menyebutkan buruh sebagai pendukung setia yang tak pernah meninggalkannya. Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan komitmennya pada buruh, sekaligus merefleksikan ikatan politik yang dia klaim telah terjalin lama. Dan sekarang, saya merasa jadi presidennya buruh, petani, nelayan dan orang yang susah, kata Ketua Umum Partai Gerindra itu. Presiden Prabowo Subianto menjanjikan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai bagian dari komitmennya terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Saya ingin memberi hadiah kepada kalian para buruh. Pada hari ini, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang terdiri dari tokoh-tokoh perwakilan buruh dari seluruh Indonesia, kata dia. Prabowo mengatakan dewan tersebut akan bertugas mengkaji persoalan mendasar yang dihadapi kaum buruh, termasuk menilai dan memberikan nasihat terhadap undang-undang yang dinilai tidak berpihak kepada pekerja. Dia menyebut lembaga ini akan menjadi garda depan dalam menyuarakan demokrasi yang adil bagi buruh serta memperbaiki sistem ketenagakerjaan nasional. Dia menekankan langkah ini diambil sebagai bentuk penghormatan kepada peran buruh dalam pembangunan negara. Dia berharap dewan tersebut dapat segera bekerja. Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menggelar pertemuan antara perwakilan buruh dan pengusaha di Istana Bogor dalam waktu dekat. Pertemuan itu, menurutnya, bertujuan untuk mempertemukan kepentingan pekerja dan pelaku usaha secara langsung, guna mencari solusi yang berkeadilan. Ia menekankan pentingnya dialog terbuka dan kesediaan para pengusaha untuk tidak mementingkan diri sendiri dalam urusan bisnis dan kesejahteraan tenaga kerja. Prabowo menanggapi tuntutan penghapusan sistem outsourcing dengan nada bercampur serius dan santai. Penghapusan tenaga ahli daya merupakan salah satu tuntutan kaum buruh pada May Day kali ini. Presiden menyebutkan dia memahami tuntutan para buruh untuk menghapus praktik outsourcing. Namun, dia meminta hal itu dikaji secara realistis, dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi. Menurut dia, menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak buruh dan kepastian bagi investor adalah tantangan besar. Penghapusan outsourcing adalah salah satu target buruh dalam aksi perayaan Hari Buruh kali ini. Hal itu disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam 6 isu penting yang diusung dan disampaikan ke Presiden Prabowo. Presiden Prabowo pun menyampaikan komitmennya segera membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagai respons atas kekhawatiran kalangan buruh terhadap maraknya PHK yang tidak adil. Dia menuturkan Satgas ini akan bertugas memastikan proses PHK dilakukan secara adil dan sesuai hukum. Dia menekankan perlindungan terhadap buruh harus diperkuat, dan negara tidak boleh lepas tangan dalam setiap persoalan ketenagakerjaan. Kita hanya akan membiarkan pekerja di PHK jika memang sudah sepenuhnya dibela oleh hukum dan buruh diberi keadilan. Buruh tidak boleh dimudahkan untuk dikorbankan. Negara harus hadir, ujarnya.